Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali ngawas pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka Yaumiddin. na'budu wa iyyaka yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa na'budu Ihdinash wa iyyaka iyyaka mustaqim. nasta'in. nasta'in. Shiratal ladzina Ihdinas an'amta siratal 'alaihim mustaqim. ghairil maghdubi 'alaihim Ladzina صراط an'amta الذين 'alaihim. أنعمت waladdallin. المغضوب عليهم ولا Amin. الضالين Amin. آمين. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menjadikan hati orang-orang yang beriman rasa tenang. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman serta nikmat Islam. Pagi hari ini, rasa syukur kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, bisa sholat berjamaah, bisa pagi hari ini bersilaturahim, kumpul eh, bersilaturahim sekaligus juga ngaos ya, Ibu Bapak sekalian. Ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Berpagi hari beraktivitas dengan semua kesibukan kita masing-masing. Semoga menjadi jalan dibukakannya pintu keberkahan untuk kita semua. Ya. Sebagaimana doa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Tak lupa salawat dan serta salam, mari kita perbanyak ucapkan untuk ketenangan keberkahan kita, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai عليه. bentuk cinta, sebagai rasa rindu kita kepada Rasulullah dan berharap melalui memperbanyak sholawat, Allah memperkenankan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Baik, Ibu Bapak yang Allah rahmati, Amin. kita Senin pagi ngaji Sirah Nabawiyah, mengkaji teladan dari umat manusia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang keteladanannya Allah jamin di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik, menjadi contoh untuk kita semua. Banyak hal dalam kehidupan, ya, dalam praktek, ya, ataupun juga sejarah Nabi SAW itu adalah teladan untuk kita semua, menjadi contoh, menjadi miniatur kehidupan kita. Kalau misalkan banyak hal ya, termasuk dari mulai Rasulullah itu sebagai anak gitu ya, kemudian sebagai remaja, sebagai suami, ya, sebagai ayah, sebagai kakek, itu adalah mau keteladanan. Nah, kita beberapa pekan terakhir sempat membahas tentang habit atau kebiasaan yang efektif gitu ya. Dan ternyata Nabi banyak memberikan contoh untuk kita semua. Nah, mungkin pagi hari ini kita coba telaah ya satu peristiwa dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pelajaran untuk kita semua yang saat ini mungkin sedang berorganisasi atau berbisnis gitu kan ya. Bagaimana mengelola tim gitu ya. Ini mungkin juga satu pembelajaran untuk kita semua ya. Bagaimana ketika tim sedang tidak solid gitu ya. Atau ketika kondisi yang membuat konflik di dalam organisasi. Ini bisa kita lihat bagaimana solusi yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin saya ambil satu peristiwa, satu studi kasus tentang Hunain. Gitu ya. Hunain ini juga peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita kadangkala bahwa kekuatan ataupun juga
soliditas sebuah tim itu ataupun kemenangan sebuah organisasi ataupun sebuah pasukan gitu kan ya. Itu tidak serta-merta terletak pada banyaknya atau kuatnya resources atau sumber daya, baik itu sumber daya manusianya, jumlah orangnya, atau juga sumber daya intelektual, sumber daya mungkin kalau dalam kompetisi brand, kekuatan market share, ya kekuatan brand positioning gitu. Itu tidak serta-merta, misalkan ngomongin tentang brandnya terkenal, kuat gitu kan ya, menguasai market share. Bukan berarti dia tidak akan, bukan berarti dia akan selalu menang pada competition, ya. Tapi bisa saja itu kalah ataupun juga tersisihkan. Ini juga buat pembelajaran dari peristiwa Hunain. Jadi mengingat atau mereflek gitu ya bahwa peristiwa Hunain ini adalah peristiwa yang terjadi tahun 8 Hijriah, tepatnya mungkin setelah peristiwa Lebaran, Lebarannya kaum muslimin setelah Fatu Mekah. Jadi tahun ke-8 itu kan peristiwa Fatu Mekah. Kemudian Fatu Mekah itu terjadi bulan Ramadan ya. Jadi Insya Allah ini Ramadan itu banyak momen-momen penting terjadi di bulan Ramadan ya. I- Orang bangsa Indonesia proklamasi di bulan Ramadan. Fatu Mekah itu terjadi di bulan Ramadan ya. Bagaimana Mekah ditaklukkan ya, Mekah difutuhkan, dibebaskan oleh kaum muslimin itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, beberapa hari setelah peristiwa Fatu Mekah itu terjadi peristiwa Hunain ya. Nah, ini juga tentang antisipasi ya, karena Rasulullah tahu bahwa resiko besar, Rasulullah mendengar bahwa kemenangan itu ketika kita melakukan kemenangan, kita berhasil menang gitu ya. Tidak semua orang akan senang, tidak semua orang akan gembira. Ah, meski pada Fatu Mekah itu kemenangan tanpa peperangan, kemenangan tanpa pertumpahan darah. Banyak orang Mekah yang akhirnya hatinya tergerak, kemudian masuk Islam. Orang Islam datang dari Madinah, tadinya jumlahnya 10.000 orang, maka berbondong-bondong tuh orang Mekah, sekitar 5.000 orang tuh masuk ke agama Islam, ya, menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Jadi jumlahnya bertambah banyak, jadi 15 ribuan orang di Mekah. Nah, tapi terdengar kabar bahwa orang di Taif, ya, ini udah pernah ke Mekah, udah pernah umroh kan? Di Taif itu, sekitar Taif ada namanya suku Hawazin. Dia nggak suka, nggak senang dengan kemenangan kaum muslimin. Rencana mau menyerang kaum muslimin yang ada di Mekah. Nah, Rasulullah tahu ini bahaya. Kalau sampai terjadi peperangan itu di Mekah, bisa jadi ya orang 5.000 orang yang baru masuk Islam ini bisa jadi berbalik badan, berbalik arah, murtad dan menyerang kaum muslimin. Maka itu Rasulullah bukan ya, proaktif ya, bukan reaktif, proaktif untuk mendingan didatangin Hawazin ini daripada nanti mereka datang ke Mekah membuat orang-orang yang di Mekah yang tadinya sudah beriman kemudian melihat ada celah ya, eh, yang lemah imannya masih lemah, ada celah untuk berbalik menyerang kaum muslimin. Rasulullah tidak ingin seperti itu. Maka berangkatlah Rasulullah beserta jumlah yang sangat besar. Kita 12.000 orang setelah Fatu Mekah kaum muslimin bergerak ya menuju ke Hunain. Dan ini adalah satu-satunya perang mungkin ya dalam peristiwa Sirah itu yang jumlah orang muslimnya lebih banyak dibandingkan dengan musuh. Yang selama ini perang Badar 313 orang lawan hampir 1.000 orang, 1 banding 3 gitu ya. Perang tahun kelima ya, perang Ahzab 5.000 orang atau 3.000 orang di Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan musuh. Selalu jumlahnya sera- nggak pernah sepadan, bahkan berkali lipat lebih banyak. Nah ini sebaliknya, kaum musliminnya lebih banyak.
Berapa banyak? 12.000 orang. 12.000 orang mau mendatangi sebuah perkampungan. Hawazin namanya. Tentu saja sebagian merasa ini adalah bakal menang. Pede, percaya dirinya sudah tinggi, ya. Percaya diri tinggi, bahkan cenderung berlebihan. Maka di awal pertempuran Hunain, pasukan ini sempat dikagetkan, ya. Sempat kocar-kacir, ya. Kaget karena mendapatkan serangan dadakan dari pasukan Hawazin, pasukan musuh. Maka lalu kemudian Allah ini mengingatkan kepada kaum muslimin. Kemenangan akhirnya memang kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau kita lihat ya, pasukan sempat banyak gitu ya, terkocar kacir. Bayangin datang ke sebuah lembah terus dihujani panah ya oleh pasukan lain yang lebih siap ya. Karena nggak biasanya, karena jumlahnya banyak, agak jumawa dalam hati ini juga memang hati-hati dengan rasa pede berlebihan. Ya. Pede berlebihan ini bisa menjadi bumerang, bisa menjadi eh, fatal akibatnya, apalagi mengabaikan hal-hal yang fundamental, hal-hal yang basic. Sama tadi kalau manajemen dari sisi teori manajemen ya, brand sudah merasa sudah cukup kuat. Wah, ini leading di market share itu kan ya. Kemudian Jumawa mengabaikan tren, mungkin data-data yang menunjukkan tren sudah mulai melemah ya. Kompetisi sudah semakin tinggi. Ya lambat laun akan tergerus dan kalah. Nah, awalnya pasukan muslim kocar-kacir. Bahkan sampai orang tuh panik ya, sempat mundur dan mereka bahkan tercerai-berai, ya, tercerai-berai. Tapi ini tentang pentingnya sosok ya, Rasulullah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan beliau proaktif ya, tidak menyalahkan pada keadaan, beliau tidak panik, ya, tidak juga menyalahkan sahabat ya, tidak lari dari situasi itu. Beliau tetap berdiri, beliau memanggil pasukan ya, memanggil pasukan-pasukan yang kocar-kacir ya, mengambil apa, memanggil, ingat ini aku ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib gitu ya. Mengingatkan ada tokoh besar juga ya, Abdul Muthalib yang mereka kenal sebagai tokoh besar di kalangan Quraisy. Rasulullah tetap berdiri ya, memanggil pasukan, mengambil tindakan nyata untuk menguatkan keadaan. Nah, dalam kondisi krisis memang pemimpin itu memang mesti bertindak dan memimpin, bukan menyalahkan pada situasi. Bahkan ini terlihat lebih dominan, lebih terlihat ketika dalam kondisi yang chaos, kondisi yang uh, butuh leadership untuk mengamankan situasi. Rasulullah proaktif ya, tidak menyalahkan keadaan ya, tetap teguh ya menghadapi pasukan yang sedang kocar-kacir diserang oleh musuh. Pasukannya banyak ya, tapi karena terlena, terlalaikan, kemudian kaget dengan serangan dadakan musuh. Jarang terjadi seperti ini dalam peristiwa-peristiwa eh, pada masa Sirah Nabawiyah, ya, pada masa Nabi gitu ya. Karena biasanya Nabi datang ke tempat peperangan itu lebih cepat dibandingkan musuh dan membuat serangan kejutan. Ya, terkejut ya, akhirnya tujuannya apa? Meminimalkan terjadinya kontak fisik peperangan, membuat pasukan musuh lemah dan menyerah tanpa melakukan perlawanan. Itu yang sering terjadi. Ini sebaliknya dalam Hunain ini, perjalanan yang harusnya dicapai dalam waktu 1 hari ini sampai 2 sampai 3 hari karena agak lambat, pasukannya banyak besar itu ya. Ini sampai Allah menegur kaum muslimin dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 25 yang artinya Allah telah menolong kamu di banyak medan
Dan ingatlah pada hari Hunain ketika jumlahmu yang banyak membuatmu bangga, namun tidak memberi manfaat sedikit pun. Ya. Ini ayat ini teguran untuk peristiwa Hunain, tapi juga teguran ataupun juga pengingat buat kita. Jangan sampai merasa bangga. Oh ini pengikutnya banyak, gitu kan ya. Negara hartanya banyak, kekayaannya banyak. Tidak jaminan menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat dan makmur ya. Kalau dikelola tidak dengan semestinya. Hunain mengingatkan bahwa jumlah jumlah dalam perang, jumlah dalam persaingan ya, bukan jumlah tapi buk- bukan jadi jaminan untuk kemenangan fisik, tetapi pertolongan Allah dan eh, kesiagaan yang menjadi penentu. Jadi Hunain ini mengingatkan kepada kita jangan pongah ya, jangan sombong ya dengan keadaan yang merasa lebih unggul gitu ya. Atau wah ini sudah di atas angin nih gitu ya. Nah, ini juga mengingatkan ya bahwa kembali pada tujuan awal, kembali kepada tujuannya mau kemana. Begin with the end in mind. Bahwa pelajaran jangan lupa tujuan akhir untuk menggapai ridha Allah ya. Meski tampak sudah di atas angin ya jangan sampai terlena ya, terbuai apalagi merasa ini adalah hasil usaha saya gitu kan ya. Mengabaikan bahwa ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ada serangkaian peristiwa dalam Hunain ini ya. Dan kemenangan akhirnya ada di kaum muslimin. Dan setelah kemenangan Hunain, muncul ketegangan sosial. Ini mungkin sesuatu yang muncul muncul sering terjadi pada dalam organisasi, dalam masyarakat gitu ya. Tidak serta-merta kemudian apa namanya menyenangkan orang. Ya. Ini juga dalam dalam pekerjaan juga sama nih. Biasanya di akhir akhir tahun menuju awal tahun itu kan ada nanti eh, reward apresiasi gitu kan ya. Performance appraisal, bonus ya, setting bonus itu kan ya. Ini adalah ilustrasi seperti Hunain. Hunain itu kan banyak, dari peristiwa Hunain itu banyak harta rampasan perang. Ini harus dibagikan, gitu kan ya. Ibaratnya saya ngebayangin akhir tahun kan setelah performa bagus atau jelek kan, company mungkin bagus, tapi ada yang capai target, ada yang di bawah target ya. Nah ini adalah bagian tough conversation-nya. Nah setelah Hunain, kemudian muncul ketegangan sosial. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi harta rampasan besar kepada para mu'alaf Quraisy, orang-orang yang baru masuk Islam. Karena kan baru beberapa hari, tadi bulan Ramadan gitu kan ya, baru ditaklukkan Mekah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Bulan Syawal habis Lebaran, udah Hunain, dapat harta rampasan banyak. Nabi memberikan harta rampasan yang besar kepada mu'alaf Quraisy. Nah, orang-orang Ansor meradang dong gitu kali ya, merasa tanda petik dikesampingkan. Maka ada ketegangan sosial ya. Ini generasi terbaik ya Ibu Bapak sekalian. Itu terjadi naluri ini ada ya. Tapi memang bagaimana solusi yang disampaikan Nabi ya. Nabi mendahulukan persatuan hati ya, mendahulukan stabilitas umat, bukan soal logika pembagian materi yang rata secara matematis. Ini adalah tentang pelajaran penting, bukan yang bukan keadilan angka, tapi keadilan hati dan persatuan umat ya. Karena memang awalnya orang-orang merasa hitung-hitungannya ya. Ini kenapa Quraisy yang dapat harta yang banyak gitu ya. Tapi Nabi punya perhitungan ya. Tentang berpikir menang-menang kemarin sempat kita bahas ya. Menang bersama, bukan menang sepihak. Dengan kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ingin mengokohkan mualaf-mualaf ini ya, mualaf Quraisy agar hatinya mantap ya.
kemudian diberikan harta rampasan yang banyak. Tapi mengelola orang Ansor ini butuh kejeniusan, butuh ke kelembutan, kecerdasan emosional ini ya. Bagaimana tidak? Bertahun-tahun ya, sudah 8 tahun berjuang bersama Ansor setelah hijrah. Sebelum hijrah juga mereka adalah orang yang membaiat Nabi itu kan. Sekarang sudah menang, kenapa Quraisy yang dapat unta lebih banyak, harta lebih banyak gitu kan ya. Bagaimana nasib? Sementara orang Quraisy ngerasa ini darah apa pedangku aja masih masih mengalir darah gitu ya. Gimana memenuhi eh, orang Ansor ini? Nah, ini tentang berpikir menang-menang ya, bahwa Nabi ucapan Nabi kepada orang Ansor ini sungguh membuat orang Ansor ini luluh, termehek-mehek gitu kan ya. Kata Nabi ya, ketika itu Nabi mengumpulkan orang Ansor. Jadi ketika ada konflik itu Nabi mendengarkan ya, mendengarkan curahan hatinya, mendengarkan bagaimana emosi ya itu tercurahkan ya. Bukan tentang men- membagikan logika ataupun juga menjelaskan logika. Kadang karena memang logika saja tidak cukup ya. Kalau emosinya sedang tidak tidak on gitu ya, tidak terselesaikan ya, tidak klik dengan kondisi emosionalnya. Maka Nabi mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya orang Ansor. Nabi kumpulkan secara khusus orang Ansor. Dan kata-kata Nabi yang luar biasa ya. Kata Nabi kepada orang Ansor, tidakkah kalian ridho ya? Kalau kita menyimak ini ya, tidakkah kalian ridho orang lain pulang membawa harta? Ada yang bawa kambing, bawa unta, enteng-enteng kambing unta pulang ke rumahnya. Sementara kalian pulang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang membuat tersentak hatinya orang-orang Ansor. Oh iya ya, mereka bawa kambing, bawa unta. Saya pulang bersama Rasulullah ke kampung halaman. Ya, kata Nabi ya, kalaulah orang Ansor ini menempuh satu jalan, ya, jalan celah yang sempit, Nabi akan ikut bersama orang Ansor ini. Nah, ini keputusan yang bijak yang membuat menenangkan hati Quraisy, tapi juga membuat semua pihak menang. Meskipun bentuknya berbeda ya. Yang sebagian yang dapat harta rampasan, sebagian lagi dimenangkan hatinya. Ya. Nah, ini tentang contoh dari praktek habit kelima ya. Seek first to understood. Seek first to understand. Memahami, ya. Understand to be understood itu ya. Memahami sebelum dipahami ya. Memahami sebelum menjelaskan. Ya. Nabi tidak menjudge orang Ansor itu ya, tidak memarahi orang Ansor ya. Karena ada selentingan yang menyakitkan juga ke Nabi itu kan ya, bahwa Nabi tidak adil. Siapa yang bisa lebih adil selain dari baginda Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi ini ya? Allah yang maha adil ya. Di atas bumi ini ya, Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Kalau Nabi difitnah disuruh tidak adil, tentu secara emosi ya, Nabi berhak marah kan ya. Tapi Nabi tidak memarahi orang Ansor ya. Tidak langsung juga membela keputusan beliau ya. Karena kalau mau dijustifikasi, Rasulullah bisa menjelaskan kenapa orang Ansor dapat bagian lebih banyak. Itu logika dan keputusan ya. Decision dari manajer kan bisa disampaikan ke anak buah kan. Kenapa saya mengambil kebijakan ini? Kenapa kamu diperlakukan demikian itu kan ya? Kenapa kebijakan ini yang saya ambil bisa sangat sangat bisa dijelaskan gitu ya. Tapi kan kadang setiap kebijakan, setiap hal yang kita lakukan ada kalanya tidak sesuai ataupun berbeda pendapat, tidak memuaskan semua orang. Nah, Nabi tidak langsung membela keputusan beliau ya. Ini adalah naluri yang sering kita lakukan nih. Kalau diserang ataupun juga dikeluhkan atas kebijaksanaan kita atau kebijakan kita, kita terpancing untuk
menjelaskan langsung. Tapi Nabi mengumpulkan mereka secara khusus, mendengar perasaan, ya, mendengar perasaan mereka. Baru kemudian menjelaskan dengan empati. Ya. Jadi hasilnya apa? Orang Ansor ini sampai menangis termehek-mehek ya. Hati mereka kembali utuh ya. Dan hasilnya adalah persatuan kembali kuat. Ini juga pelajaran buat kita. Konflik itu seringkali selesai bukan dengan argumen. Ya. Karena kita bisa saja membuat argumentasi. Ya. Setiap orang juga bisa berargumen. Gitu ya. Tapi belajar dari peristiwa ini, konflik sering selesai bukan dengan argumen tapi dengan empati ya, dengan empati. Nabi mendengarkan apa keluh kesah orang Ansor. Nabi menjelaskan setelah mendengarkan. Dan ini juga adalah bentuk dari bagaimana kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ini sekaligus kalau kita lihat tadi praktek dari Seven Habit tuh ya, tentang to be understand ya, seek first to understand ya, mendengarkan cari untuk supaya memahami ya, baru kita dipahami gitu ya, baru orang bisa memahami apa yang menjadi tindakan kita. Dan terakhir bagian ketujuh itu adalah sharpen the saw ya. Ini bagian dari evaluasi, ini dari perbaikan diri dan belajar dari Hunain ya. Hunain ini menjadi momen untuk muhasabah secara kolektif. Momen untuk introspeksi diri, introspeksi secara kolektif ini. Bahwa koreksi atas percaya diri berlebihan itu banyak madorotnya ya. PD berlebihan itu hampir saja membuat kekalahan kaum muslimin. Dan ini juga koreksi untuk pembaharuan iman ya. Pembaharuan iman bahwa kemenangan itu dari Allah ya. Ketergantungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan kau rasa oh sudah besar, sudah kuat, pasti menang. Brand saya udah kuat, marketing supportnya hebat, pasti menang. Tidak juga demikian, itu kan ya. Memang tetap perlu effort melihat, mendengarkan kondisi data yang menunjukkan tren seperti apa brand kita itu ya. Itu juga pembelajaran di sini ya. Bahwa kemenangan pun itu perlu dievaluasi agar tidak melahirkan kesombongan. Jadi Hunain mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukan di medan perang, tetapi di medan hati dan karakter. Dan peristiwa ini ya bukan hanya sejarah, tapi pelajaran tentang habit hidup. Bahwa saat kuat tetap rendah hati. Saat menang tetap belajar, ya tetap ada pembelajarannya. Sometimes we learn, gitu ya. Sometimes we win, sometimes we learn, gitu ya. Kadang kita menang, ya. Kadang kita, kalaupun kalah harus ada pembelajarannya. Menang pun harus ada pembelajarannya. Dan ini juga kita belajar saat konflik, maka utamakan empati dan persatuan, ya. Bukan sekedar logika, ya, yang menjelaskan ABC, gitu ya. Nah, kalau kita ambil ini ya bahwa peristiwa Hunain ini bukan sekedar sejarah, ini adalah case study sebenarnya. Case study tentang kepemimpinan saat organisasi sedang besar dan sedang percaya diri. Ya. Jadi setelah keberhasilan besar, ya, tim yang bisa menjadi besar jumlahnya, merasa kuat, yakin akan menang, namun bisa saja terjadi kegagalan. Ya. Dan proses pemulihannya itu memang butuh kepemimpinan yang kuat, gitu kan ya. Kalau sampai ini juga antisipasi jangan sampai karena kuat dan besar kemudian lengah, ya. Lengah ya, yang akhirnya kemudian terlena dan justru menjadi bumerang. Pelajaran dari Hunain juga kita bisa ambil bahwa jumlah besar tidak sama dengan jaminan sukses. Dalam aplikasi di dunia sales marketing bahwa market share besar tidak serta-merta pasti menang kompetisi. Tim besar tidak otomatis
tim yang efektif tidak otomatis efektif, atau brand yang kuat tidak otomatis bebas dari risiko. Ya. Tetap perlu disiplin pada proses, gitu kan ya. Tetap rendah hati dan melihat data, ya jangan mengganti strategi matang dengan rasa percaya diri yang kosong. Ya. Ini perlu menjadi pembelajaran case study dari Hunain ini. Dan kita bisa lihat juga di situ kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Konflik mungkin bisa sangat terjadi, ya, di setiap organisasi ataupun juga kondisi, ya. Tapi Nabi solusikan dengan empati, mendengar kemudian bisa menjelaskan. Ya. Ini ini seringkali kita terpancing, gitu ya, untuk menjelaskan logika di balik keputusan yang kita ambil, gitu ya. Tapi ternyata Nabi itu mendengarkan secara empati apa yang menjadi keluh kesahnya orang Ansor. Dan setelah itu apa yang terjadi? Hasilnya imannya makin kuat. Orang Ansor semakin cinta pada Rasulullah, ya. Bagaimana mereka menyesali apa yang mereka, bahkan sebagian dari mereka ada yang bilang, oh ini tidak adil, gitu kan ya. Tapi setelah itu mereka menunjukkan loyalitas yang tinggi. Mereka merasa dimuliakan, ya, karena pulang ke Madinah bersama dengan Rasulullah, ya. Itu lebih besar keutamaannya, lebih besar kebanggaan dan kehormatannya ketimbang menuntun puluhan atau ratusan kambing dan unta, gitu kan. Mereka pulang bersama Rasulullah ke Madinah. Ya, ini kemudian menjadi kekuatan, ya. Bisa saja itu adalah peristiwa yang memicu konflik dan perpecahan kaum muslimin, tapi diselesaikan dengan cara elegan, dengan cara yang bermartabat dan kemudian menguatkan hati, dan terjadi win-win di situ. Orang Quraisy, orang Mu'alaf kuat keimanannya, dan terbukti memang setelah Rasulullah wafat, penduduk dari 3 kota yang bebas dari kemurtadan, ya, karena banyak tuh gelombang murtad setelah Rasulullah wafat. Penduduk dari 3 kota, yaitu penduduk Madinah, penduduk Mekah, dan penduduk Taif, ya, itu yang kuat memegang teguh keimanannya, ya. Baik Ibu Bapak yang Allah hormati, mungkin ini, ya, yang kita ambil pelajaran, kita eh, ambil case tadi dari peristiwa Sirah Nabawiyah, yaitu peristiwa Hunain, untuk kita ambil pelajaran bersama. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Silakan kalau ada tambahan informasi maupun juga diskusi pertanyaan, dipersilahkan.